Hai para penggemar film, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur dari film Lucky Day, rilis tahun 2019. Film ini bergenre action, crime dan juga horor. Lucky Day, bercerita tentang seorang mantan narapidana perampokan bank, yang diburu oleh seorang psikopat. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan seorang narapidana yang bernama Red, yang berada dalam sel tahanan. Di penjara selama 2 tahun karena kasus perampokan bank. Setelah menerima bebas bersyarat, dia sedang menghitung hari untuk keluar dari penjara. Hari yang dinanti telah tiba, masa tahanannya telah habis. Dengan perasaan senang, Red akhirnya keluar dari penjara. Dia disambut oleh istrinya yang bernama Chloe. Istrinya bertanya, "Apa yang ingin pertama kau lakukan setelah keluar dari penjara?" Dan tempat tidur pun bergoyang. Setelah selesai dengan tempat tidur bergoyang, mereka bercengkrama. Selagi asik bercengkrama, seorang gadis kecil datang. Dia adalah anak mereka bernama Beatrice. Beatrice sangat senang dengan kehadiran ayahnya. Tak berapa lama, ada perempuan yang datang. Dia adalah Lolita, pembantu mereka yang ingin menjemput Beatrice, dan membawanya untuk les bahasa Prancis. Scene berpindah pada sebuah kantor imigrasi bandara di Amerika, di mana ada seorang laki-laki yang baru datang dari Prancis mendapat sedikit masalah dengan petugas imigrasi. Orang itu bernama Luke. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat gila. Di sini kita sebut saja dia sebagai psikopat. Setelah keluar dari kantor imigrasi, psikopat dengan santai berjalan menuju area parkir. Ketika melihat ada mobil berwarna kuning, dia pun mencoba mencuri mobil tersebut. Selagi asik mencongkel kaca mobil, yang punya mobil datang. Psikopat itu merasa tidak bersalah. Saat yang punya mobil mencoba menelpon polisi, psikopat itu langsung membunuhnya dengan menggorok leher. Dia pergi membawa mobil curian ke sebuah pub. Saat baru masuk ke dalam, yang punya pub langsung ketakutan. Sepertinya mereka sudah lama saling kenal. Dia mengira psikopat datang untuk membunuhnya. Ternyata belum. Psikopat datang menemuinya untuk meminta peralatan, maksudnya senjata. Dengan rasa takut, dia mengajak psikopat pergi ke atap untuk melihat peralatan tersebut. Di atas, persenjataan sudah tertata dengan rapi. Psikopat itu melihat dan memilih-milih senjata yang akan dia ambil. Dia pun melakukan tes terhadap senapan jarak jauh, dengan menjadikan orang sebagai targetnya. Dengan santai dia menembakkannya. Setelah mengambil beberapa senjata dan peluru, mereka kembali ke dalam pub. Di dalam pub, psikopat meledek 2 orang pengunjung pub, sehingga terjadi cekcok mulut. Psikopat pun menjadikan kedua orang itu sebagai mangsanya. Keduanya mati ditembak, termasuk yang punya pub, mati kena berondongan peluru. Sementara itu, Red sedang memperhatikan sebuah pajangan yang ada di rumahnya. Dia sangat familiar dengan pajangan tersebut. Sangat mirip dengan dinding penjaranya. Ternyata, itu adalah sebuah lukisan yang dibikin oleh istrinya. Istrinya Chloe adalah seorang seniman. Malam hari ini, dia akan mengadakan pameran seni lukis. Red yang bukan seorang seniman, tidak mengerti dengan lukisan istrinya. Yang dia tahu, lukisan itu sangat mirip dengan dinding penjaranya. Chloe mengajak Red untuk datang ke pameran seninya. Red yang awalnya ragu untuk pergi, karena ini hari pertamanya keluar dari penjara, akhirnya mau menuruti keinginan istrinya. Chloe pergi menyiapkan pameran seninya. Dia menyusun tata letak lukisan. Tak berapa lama, yang punya galeri sekaligus partnernya datang, namanya Derek. Derek lalu mengajak Chloe ke ruangannya. Di dalam kantornya, Derek mengutarakan perasaannya kepada Chloe, bahwa dia menyukai Chloe dan menginginkan Chloe menjadi istrinya. Chloe terkejut mendengar ucapan dari Derek. Lalu Derek memaksa Chloe untuk melakukan tempat tidur bergoyang. Chloe pun marah, dan tidak terima dengan kelakuan Derek.
Dia memperingatkan Derek bahwa dia sudah menikah, dan suaminya mantan narapidana. Mendengar ucapan Clue, Derek kelihatan agak sedikit takut. Karena khawatir pameran seninya batal, dia pun memaafkan Derek dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Saat dia mau keluar, Derek mengancam Clue dengan kontrak kerjasama. Jika Clue tidak berhasil menjual lukisan-lukisannya, maka Clue harus membayar biaya pameran di galerinya. Jika tidak bisa membayar, maka dia akan melakukan penyitaan aset. Red pergi mengendarai mobil menuju toko temannya. Di dalam toko, dia disambut oleh temannya yang bernama Leroy. Leroy adalah teman sesama merampok bank. Leroy menyambut Red dengan pelukan yang hangat. Mereka pun bercengkrama dan berbagi cerita. Sesaat kemudian, seseorang masuk ke dalam toko. Dia adalah polisi bersyarat Red, namanya Ernesto. Ernesto memperingatkan Red agar jangan macam-macam, karena sedang dalam masa bebas bersyarat. Lalu Ernesto memeriksa Red, apakah membawa obat-obatan terlarang atau senjata api. Ternyata Red bersih. Ernesto pun pergi keluar meninggalkan toko. Kemudian mereka pergi menuju ruangan rahasia, yang berada di bawah toko. Dengan berbagi cerutu, sebagai penyambut kembalinya Red dari penjara, Red bertanya kepada Leroy. Apakah hasil rampokan masih aman? Dengan santai Leroy menunjuk sebuah brankas besi. Tempat di mana hasil rampokan disimpan dengan aman. Leroy menantang Red untuk membuka brankas tersebut. Apakah keahliannya masih ada? Ternyata Red adalah seorang yang ahli dalam membuka brankas besi. Red yang merasa keahliannya sudah mulai hilang karena di penjara, mencoba membukanya. Hanya saja dia tidak berhasil. Leroy sedikit menghibur Red dengan berkata, "Nanti juga akan kembali." Brankas itu dibuka oleh Leroy menggunakan kunci. Di dalam brankas, terdapat hasil rampokan berupa surat obligasi bernilai 600.000 US dollar. Mereka berdua berbagi rencana, bagaimana mempergunakan hasil rampokan itu. Kemudian Red mengajak Leroy untuk menemaninya pergi ke pameran seni Clue. Leroy yang ragu untuk ikut, akhirnya mau setelah Red memohon. Sementara, psikopat dengan menenteng koper yang isinya senjata, melihat sebuah mobil modifikasi berwarna biru. Dia pun langsung mencurinya dengan mengancam dan menembak mati yang punya mobil. Mobil itu jadi mainan, dan dibawa dengan gaya ugal-ugalan. Di tengah jalan, psikopat diberhentikan oleh polisi patroli. Polisi itu pun menjadi mangsa berikutnya. Pameran seni dimulai. Para tamu dan kolektor seni datang. Di antaranya ada Ernesto, polisi bersyaratnya Red. Ternyata dia merupakan salah seorang kolektor seni. Sepertinya penerimaan terhadap karya seni Clue kurang baik, karena bertemakan penjara. Di saat bersamaan, di rumah, Beatrice dijaga oleh pembantunya Lolita. Saat asik main game, mereka kedatangan tamu. Tamu itu adalah psikopat. Ternyata, psikopat tujuannya datang ke Amerika adalah mencari Red. Psikopat pun menjadikan Lolita sebagai mangsa berikutnya. Beatrice hampir saja menjadi mangsa selanjutnya. Tapi dia berhasil kabur. Saat kabur, Beatrice diberondong dengan peluru oleh psikopat. Karena mangsanya kabur, psikopat pun kesal. Saat akan keluar rumah, dia menemukan kartu undangan pameran seni. Dia pun langsung menuju ke sana. Beatrice pergi menuju pameran ibunya. Psikopat pun juga menuju ke sana. Saat Beatrice sampai, dia langsung memeluk ibunya. Tapi, saat psikopat sampai, dia langsung membabi buta. Semua peluru dia muntahkan di dalam pameran. Lukisan Clue yang bertemakan penjara, terkena percikan darah. Sehingga berubah nilai seni dari lukisan tersebut. Ernesto yang juga berada di sana, membalas tembakan membabi buta psikopat. Tembak-menembak pun terjadi. Dalam peristiwa itu, Leroy terkena tembakan dan meninggal. Red bersama istri dan anaknya berhasil kabur, walau sempat dikejar oleh psikopat. Saat kabur itu, Red berkata kepada istrinya, bahwa yang mengejar dia adalah kakak dari temannya yang meninggal saat perampokan bank. Dia ingin balas dendam kepada Red atas kematian adiknya. Red juga menceritakan tentang hasil rampokan bank berupa surat obligasi yang bernilai 600.000 US dollar. Clue terkejut mendengar perkataan suaminya. Clue mengira hasil rampokan sudah dilenyapkan, sehingga Red mendapatkan keringanan hukuman hanya menjadi 2 tahun penjara. Ternyata,
hasil rampokan bank masih disimpan oleh Red. Mendengar jumlah yang begitu banyak, Clue menyuruh Red mengambil surat obligasi tersebut. Itu merupakan jalan keluar mereka dari kebangkrutan, apalagi setelah pameran Clue yang gagal. Mereka pun pergi menuju toko Leroy. Setelah sampai, Red masuk ke dalam toko, sementara Clue dan Beatrice menunggu di dalam mobil. Saat Red masuk ke dalam toko, tiba-tiba psikopat muncul dan mengagetkan Beatrice dan Clue. Psikopat menggiring Beatrice dan Clue ke dalam toko di saat Red sedang memasukkan surat obligasi ke dalam tas. Psikopat langsung berniat membunuh keluarga Red. Tapi dengan buru-buru, Red menawarkan surat obligasi yang bernilai tinggi sebagai alat negosiasi. Psikopat menolaknya. Setelah negosiasi gagal, psikopat pun menembak Red. Saat Red terkena tembakan, tanpa sengaja Beatrice masuk ke dalam lemari brankas. Sementara Clue langsung kabur. Dengan santai dan tanpa mengenal dosa, psikopat berkata kepada Beatrice yang berada di dalam lemari brankas. Jangan bernapas dengan cepat, udaramu hanya tersisa 5 menit. Dia pun mengunci lemari brankas sambil memberi kecupan buat Beatrice. Psikopat pergi mengejar Clue yang lari menuju terowongan. Dia akhirnya mendapatkan Clue dan menghajarnya. Sementara Red tersadar setelah kena tembakan. Kunci brankas menyelamatkan nyawanya, tapi belum bisa menyelamatkan anaknya. Karena kunci itu rusak terkena tembakan dan tidak bisa digunakan. Red untuk sementara meninggalkan anaknya dan pergi menolong istrinya. Perkelahian terjadi antara Red dengan psikopat. Tak berapa lama Ernesto datang dan langsung menembak psikopat berulang kali. Psikopat yang tahu akan mati, mengeluarkan 2 buah bom dari sakunya, dia pun langsung meledakkannya. Karena bom yang dipakai merupakan bom KW-2, sehingga yang hancur hanya tubuh psikopat itu sendiri. Dan dari ledakan tersebut mengakibatkan surat obligasi yang bernilai $600.000 habis terbakar. Red langsung pergi menuju brankas dan menyelamatkan anaknya Beatrice yang mulai kehabisan oksigen. Dengan hati-hati, dia mulai mempergunakan keahliannya. Dengan rasa cemas dia mencoba membuka brankas tersebut. Dan akhirnya dia berhasil membuka dan Beatrice pun selamat. Ernesto akhirnya membiarkan Red dan keluarganya pulang. Dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Red yang sedang dalam masa bebas bersyarat, merasa senang dengan kemurahan hati Ernesto. Saat sedang berbincang-bincang, mengenai kelanjutan hidup mereka yang telah bangkrut. Tiba-tiba Derek datang mengabarkan bahwa semua lukisan Clue terjual habis. Derek pun memberikan cek kepada Clue yang isinya $300.000. Red dan Clue yang tidak mengerti mengapa lukisan itu bisa habis terjual, bertanya kepada Derek. Derek berkata, percikan darah para kritikus seni membuat lukisan Clue bernilai seni tinggi. Mendengar ucapan dari Derek, mereka pun bergoyang dengan senang. Goyangan itu pun mengakhiri film Lucky Day. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.